Halo sahabat YouTube pecinta anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Halo sahabat, tanaman anggrek ini sangat populer sehingga mendapat julukan The Queen of Orchid. Artinya dialah ratunya dari semua jenis anggrek, yaitu anggrek Cattleya karena memiliki bunga yang besar. Ukuran lebar bunganya bisa mencapai 15 cm dan sudah tentu dengan keindahan dan segala keunikannya yang berbeda dari jenis anggrek lainnya. Jadi memang pantas kalau anggrek Cattleya dianggap menjadi ratunya dari semua jenis anggrek. Karena ukuran diameter bunganya juga dapat mencapai 15 cm, ditambah dengan keindahan bunganya yang sangat mempesona dengan gradasi warna-warna yang mencolok. Sejarah anggrek Cattleya diidentifikasikan pertama kali pada tahun 1824, diberi nama Cattleya oleh John Lindley, seorang botanis Inggris, untuk mengenang sahabatnya yang bernama Sir William Cattleya, orang yang pertama kali sukses membudidayakan jenis anggrek Cattleya hingga berbunga, yaitu spesies Cattleya yang diberi nama Labiata autumnalis, yang artinya tanaman Tuan Cattleya yang berbibir lebar. Tuan Cattleya ini dikenal sebagai botanis Inggris yang hobinya mengkoleksi anggrek-anggrek eksotik dari seluruh dunia. Anggrek Cattleya bukan asli tanaman lokal karena tanaman ini didatangkan dari luar negeri. Walaupun begitu, tanaman ini sebenarnya relatif mudah untuk dibudidayakan karena tanaman anggrek Cattleya mudah untuk beradaptasi dan berkembang di daerah beriklim dingin, beriklim sedang, dan panas seperti di negara kita. Bermacam-macam jenis tanaman anggrek Cattleya dan mempunyai kemampuan berbunga yang berbeda. Untuk dapat mengetahuinya, sahabat dapat melihat dari bentuk daunnya. Jadi ini perlu diingat-ingat ya sahabat kalau mau membeli tanaman anggrek Cattleya yang rajin berbunga, yaitu bila tanaman anggrek Cattleya daunnya lebar dan pendek, menandakan tanaman anggrek Cattleya tersebut rajin berbunga. Begitu juga sebaliknya, kalau tanaman anggrek Cattleyanya berdaun sempit dan panjang, menandakan tanaman anggrek Cattleya tersebut malas berbunga. Menanam tanaman anggrek Cattleya tidak membutuhkan lingkungan yang khusus untuk bisa tumbuh. Apalagi di negara kita Indonesia yang beriklim tropis, tanaman anggrek Cattleya bisa tumbuh subur dan berbunga. Anggrek Cattleya bisa ditanam di pot, bisa ditempelkan ke pohon, atau juga ditempelkan di tembok batu bata bisa ya. Karena pada dasarnya tanaman anggrek Cattleya di habitat aslinya hidup secara epifit. Akan sukses merawat tanaman anggrek Cattleya asalkan kita mau sedikit mengetahui syarat tumbuh dari tanaman ini. Syarat tumbuh tanaman anggrek Cattleya: sinar matahari. Sinar matahari yang dibutuhkan sekitar 30-50%. Lebih dari itu harus ada naungan. Jadi tanam anggrek Cattleyanya di bawah cahaya terang, tapi jangan di bawah sinar matahari langsung. Kecuali terkena sinar matahari langsung sampai dengan jam 9 pagi bagus. Karena kebanyakannya tanaman anggreknya sehat tapi tidak mau berbunga. Itu karena
Tanaman anggreknya kekurangan cahaya. Untuk itu bisa kita lihat dari warna daun. Kalau daun tanamannya berwarna hijau muda, berarti bagus. Cahaya yang didapat sudah mencukupi kebutuhan tanaman. Kalau daunnya berwarna hijau tua, berarti cahaya yang didapat terlalu rendah sehingga tanaman susah untuk berbunga. Kalau tanamannya ingin dibuat full sun full rain, anggrek Cattleya juga mampu beradaptasi dengan syarat pindahkan penempatannya secara bertahap. Jadi tidak boleh langsung dipanaskan seharian, nanti tanamannya malah mati. Kaget ya. Tanaman anggrek Cattleya ini akan tumbuh dengan baik dengan temperatur sekitar 15-35 derajat Celcius dan kebutuhan kelembaban sekitar 45-60%. Dengan kata lain, tanam anggrek Cattleyanya pada suhu sedang hingga hangat. Lakukan penyiraman secara rutin dengan menyesuaikan media tanam yang dipakai. Penyiraman dilakukan ketika media tanam kelihatan kering. Waktu penyiraman sebaiknya di pagi hari supaya memberi waktu pada daun untuk mengering dan menghindari pertumbuhan bakteri dalam semalam. Juga menjaga supaya media tanam tidak terlalu basah. Jangan ada genangan air di bagian bawah yang dapat merusak akar. Pemberian vitamin dan pupuk, juga pencegahan hama dan penyakit diperlukan minimal 2 minggu sekali. Repotting juga perlu dilakukan ketika tanaman sudah melebihi ukuran potnya. Bisa juga ketika potnya sudah rusak atau media tanam sudah asam, biasanya 2 tahun sekali. Tips untuk sahabat penghobi anggrek pemula, agar anggrek Cattleyanya cepat berbunga, pisahkan rumpun yang sudah terlalu rapat untuk mencegah serangan jamur dan penyakit lainnya, dan juga supaya setiap batangnya mendapatkan sinar matahari dengan porsi yang cukup. Di depan sudah disinggung untuk pemberian vitamin, pupuk, dan pencegahan hama dan penyakit. Tapi sahabat tidak boleh salah kaprah. Pemberian pupuk memang diperlukan, tapi harus diingat sesuaikan dengan usia tanaman yang kita punya. Kalau tanamannya masih anakan dan remaja, beri pupuk pertumbuhan. Kalau tanamannya sudah dewasa, baru beri pupuk penyubur dan perangsang bunga. Lakukan rutin seminggu sekali secara bergiliran. Jangan terlalu sering juga, apalagi kalau memakai bahan dari kimia. Bisa-bisa tanamannya mati karena gosong, bukannya subur atau berbunga. Saran saya untuk pupuk anggrek, gunakan amannya setengah atau seperempat dari takaran yang dianjurkan. Karena sejatinya tanaman akan otomatis berbunga kalau tanamannya sehat. Dengan penempatan anggrek Cattleyanya tepat, mendapatkan sinar matahari maupun sirkulasi udara sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau sahabat bagaimana cara memberikan pupuk untuk tanaman anggreknya, khususnya untuk anggrek Cattleya? Boleh silahkan tulis komen di bawah. Terima kasih. Kalau ada yang tanya, saya pakai pupuk apa? Saya menggunakan pupuk buatan sendiri. Tetapi saya juga tidak anti untuk memakai pupuk pabrikan atau berbahan dasar kimia. Untuk mereknya bebas saja, saya tidak terpatok pada satu merek. Bahkan pupuk termurah pun saya pakai yang seperti ini. NPK biru yang seimbang 16-16 saya pakai sebulan sekali untuk memacu pertumbuhan. Cara menggunakannya sebagai berikut. Itu kan berbentuk butiran, jadi 5 butir untuk 1 liter air, tapi tidak langsung digunakan. Saya inapkan dulu 1 malam, besoknya baru digunakan. Bebas untuk media tanam,
akar, batang dan daun. Jangan takut, semprotkan saja ke semua bagian. Jadi jangan remehkan pupuk yang murah. Maaf, bukan promosi ya. Karena khasiatnya itu isinya sama saja, yang murah dengan yang mahal. Walau semahal apapun pupuk yang kita gunakan, kalau agroklimatnya yang tadi panjang lebar dibicarakan tuh, agroklimat, cahaya, suhu, kelembaban dan lain-lain, semuanya menjadi satu kesatuan yang harus diperhatikan. Terutama masalah intensitas cahaya matahari yang membuat kegagalan para penghobi anggrek pemula dalam merawat anggrek Cattleya. Tanamannya kering atau mati, atau walaupun tumbuh bisa hidup tapi tidak mau berbunga. Banyak cara dalam merawat anggrek. Sahabat bisa pilih cara yang cocok untuk sahabat semua, terutama untuk tanaman anggrek Cattleya. Sudah menempuh berbagai cara agar anggreknya berbunga, misalnya disungkup dan lain-lain, tapi tidak berhasil. Seandainya tanamannya sehat tapi tidak mau berbunga, coba dikagetin dengan cara pindahkan penempatannya. Seandainya tanaman anggrek Cattleyanya yang tadinya ditempatkan di tempat yang sangat terang, pindahkan penempatannya ke tempat teduh. Begitu juga sebaliknya, yang biasanya anggrek Cattleyanya ditempatkan di tempat teduh, pindahkan ke tempat yang lebih terang. Perbedaan suhu yang drastis akan mengejutkan tanaman. Kalau tanamannya sehat, sekitar 2-6 minggu akan tumbuh bertanda akan berbunga pada batang yang membesar dan muncul kenop atau amplop kalau di anggrek Cattleya. Tapi jangan keseringan, soalnya nanti setiap kepengen berbunga anggreknya dikagetin lagi, bisa stres, malah anggreknya mati. Dan kalau dibahas tentang anggrek Cattleya ini sebenarnya masih panjang, karena banyak jenis, bermacam-macam jenis Cattleya dengan kemampuan tumbuh dan berbunga yang berbeda-beda pula. Bisa dilihat dari kode atau nama depan seperti terlihat di video. Kalau ini depannya kodenya RLC, singkatan dari Rhinco Laelio Cattleya. Ada BLC awalannya, kependekan dari Brasa Pola Laelio Cattleya. Ada juga yang hanya C saja, artinya Cattleya. Nama-nama depan itu yang menerangkan asal-usul atau keturunan atau tetuanya. Dari kode-kode atau nama depan itu, kita bisa mengetahui syarat hidup atau agroklimat yang dibutuhkan oleh anggrek tersebut. Untuk sahabat di perkotaan, hati-hati dengan kode atau yang huruf depannya SLC. Hanya bisa tumbuh dan berbunga di dataran tinggi. Bisa hidupkah di dataran rendah? Jawabannya hanya hidup bisa, tapi sukar untuk berbunga. Yang aman misalnya anggrek yang kode depannya huruf C atau artinya Cattleya. Anggrek Cattleya ini bisa tumbuh dan berbunga di dataran rendah atau perkotaan. Tumbuh ideal sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis komen di bawah. Semoga kita semua sukses merawat anggreknya. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.